nama saya Rubia, NIM 1201062318, kelas 5B Manajemen, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Manajemen Pemasaran, yang diampu oleh Bapak Hendra Rofita MM. Materi yang terakhir yaitu strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk. Pertamanya, pendahuluan. Terdapat latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakangnya yaitu secara fungsional. Pendidikan pada dasarnya ditunjukkan untuk menyiapkan manusia dalam menghadapi masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif, sebagai warga, masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Pendidikan bukan hanya untuk diketahui belaka, melainkan dengan memahaminya, ia berusaha untuk menjalankan prosesnya berdasarkan apa yang memang tertuang dalam pengertian pendidikan yang terlalu sering kita lihat. Ada berbagai kejadian nyata yang mencoreng nama baik dari pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah dikarenakan mereka tidak menguasai nilai-nilai dalam kata pendidikan itu sendiri. Pendidikan dipengaruhi oleh faktor majemuk, yaitu faktor yang saling berpengaruh terhadap faktor lainnya. Namun demikian, faktor yang sangat paling penting adalah guru. Karena hitam putihnya proses belajar mengajar di dalam kelas banyak dipengaruhi oleh mutu gurunya. Seorang guru mempunyai kepribadian yang khas. Di satu pihak, guru harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan, dan menciptakan suasana aman. Akan tetapi, di lain pihak, guru harus memberikan tugas, mendorong siswa untuk mencapai tujuan, menegur, menilai, dan mengadakan koreksi. Dengan demikian, kepribadian seorang guru seolah-olah menjadi dua bagian. Di satu pihak bersifat empati, di satu lain bersifat kritis. Di satu pihak menerima, di lain pihak menolak. Maka seorang guru yang tidak memerankan pribadinya sebagai guru, ia akan berpihak kepada salah satu pribadi saja. Dengan kata lain, seorang guru harus mampu berperan ganda. Peran ganda ini dapat diwujudkan secara perlahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Rumusan masalahnya, jika Anda menjadi guru, jelaskan strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk. Bab 2. Tinjauan literatur, strategi pengembangan produk baru dan siklus hidup produk. Yang pertama, strategi pengembangan produk baru. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama dan memperbanyak kekuatan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Yang kedua, proses pengembangan produk baru. Agar berhasil dalam menciptakan produk baru, perusahaan harus bisa memahami pelanggan, pasar, dan pesaing, serta mengembangkan produk yang bisa memberikan nilai yang unggul bagi pelanggan. Karena itu, perusahaan harus mempunyai sebuah rencana produk baru yang kuat dan mempersiapkan proses pengembangan dari produk baru tersebut secara sistematis. Siklus hidup baru. Menurut Anderson dan Z. Tihani, pengertian siklus hidup produk adalah yang menggambarkan rangkaian tahapan dari suatu produk hingga layak diperjualbelikan, dikonsumsi ke layak umum. Keempat, yaitu strategi siklus hidup produk. Strategi siklus hidup produk itu ada 4: pengembangan produk, pengenalan, pertumbuhan, dan kedewasaan. Di dalam pengembangan produk itu, perusahaan menemukan dan mengembangkan suatu ide produk baru hingga pada tahap ini ditandai dengan masih rendahnya penjualan produk, sementara untuk biaya investasi perusahaan itu besar. Yang kedua, pengenalan. Pada tahap ini pertumbuhan penjualan lambat, keuntungan belum bisa didapat sebagai akibat dari pengeluaran yang besar untuk memperkenalkan produknya. Yang ketiga, pertumbuhan. Pada tahap ini sudah terjadi penerimaan yang cepat dan peningkatan keuntungan. Keempat, kedewasaan. Pada tahap ini pertumbuhan penjualan melambat karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial dan tingkat keuntungan tidak berada di puncak atau menurun karena meningkatnya pengeluaran pemasaran untuk mempertahankan produk dalam persaingan. Bab 3. Pembahasan, di mana kita akan membahas tentang strategi pengembangan produk baru
baru dan siklus hidup produk sebagai guru. Yang pertama, strategi pengembangan produk baru sebagai guru, di mana kita harus mengetahui kebutuhan anak didik yang sesuai dengan zaman dan eranya, serta mampu bersaing mengembangkan kemampuan dan keahliannya, sehingga nantinya dapat menghasilkan tenaga ahli yang terampil dan terdidik. Karena itu, guru harus mempunyai skill dan kemampuan yang prima untuk mempersiapkan anak didiknya menuju masa depan yang cerah. Yang kedua, ada siklus hidup produk sebagai guru. Siklus hidup produk sebagai guru itu ada tahapannya. Yang pertama, pengenalan produk, strategi pertumbuhan produk, ketiga, strategis tahap kedewasaan, yang keempat, strategi tahap penurunan. Di dalam perkenalan produk itu, guru harus mampu menguasai teknologi dalam proses belajar mengajar, serta mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat memahami kebutuhan siswanya. Yang kedua, strategi pertumbuhan produk, di mana maksudnya itu pendidik harus dapat melihat peluang atau sekolah yang cocok dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu strategi tahap kedewasaan, di mana di sini itu pendidik bila telah cocok dengan kemampuan dan keahliannya, ia akan melamar ke sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu strategi tahap penurunan. Di sini tuh pendidik bisa diterima atau ditolak oleh sekolah tersebut. Bab keempat, penutup. Terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pengembangan produk baru merupakan faktor penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya produk di pasaran. Ada dua cara untuk mendapatkan produk baru. Yang pertama, akuisisi. Yang kedua, menciptakan produk yang bisa memahami pelanggan pasar dan pesaing. Caranya, bila perusahaan sering melakukan pengembangan produk, sebaiknya perusahaan mempekerjakan orang yang memiliki skill dan pengalaman dalam melakukan inovasi produk. Baiklah, sekian video penyampaian materi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian materi, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.